Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi kali ini, kami akan membahas mengenai diferensiasi konten. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Anissa Dian Sinta Dewi, lalu ada Elis Lustiawati, ada Desi Nurdianti, Fuji Firmansyah, dan juga Mila Sinta Fajriah. Langsung saja kita mulai membahas mengenai diferensiasi konten. Pada slide pertama ini kita akan membahas mengenai apa itu diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah strategi pembelajaran yang efektif yang dapat membantu semua siswa belajar dan berkembang dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat peserta didik, dan aspek profil belajar peserta didik atau kombinasi dari ketiganya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tujuan. Tujuan diferensiasi konten adalah untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mencapai potensi penuh mereka. Dengan memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa, diferensiasi konten dapat membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, meningkatkan hasil belajar, serta membangun rasa percaya diri. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan strategi untuk membuat konten berdiferensiasi. Strategi yang dimaksud adalah dengan memperhatikan beberapa aspek berikut. Yang pertama, aspek kesiapan belajar, yang kedua, aspek minat belajar, dan yang ketiga, aspek profil belajar atau gaya belajar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kemampuan kognitif siswa dalam satu kelas itu beragam, mulai dari mahir, berkembang, bahkan sangat mahir. Hal ini bisa kita analisis dengan menggunakan asesmen diagnostik awal untuk selanjutnya bisa mengetahui apa yang sebenarnya siswa butuhkan ketika belajar. Setelah mengetahui, maka konten pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan siswa berdasarkan pengelompokan tadi, berkembang, mahir, atau sangat mahir. Sebagai contoh, misal pembelajaran matematika di kelas 1. Kelompok mahir mungkin sudah bisa mengenal angka atau bahkan sudah bisa menjumlahkan penjumlahan. Sedangkan kelompok berkembang yang perlu bimbingan mungkin akan sedikit sulit mengenal dan mengingat angka. Maka dalam hal ini diperlukan diferensiasi konten. Yang pertama, bisa menggunakan PPT presentasi untuk yang sangat mahir, dan untuk yang berkembang kita bisa menggunakan benda-benda konkret. Aspek selanjutnya yaitu aspek minat belajar. Pembelajaran akan dirasa menyenangkan ketika apa yang dipelajari sesuai dengan minat siswa. Dalam hal ini saya mengambil contoh ketika akan mengajarkan prosedur teks, maka bisa kita sajikan berbagai contoh prosedur teks, misalkan prosedur memasak atau prosedur membuat poster iklan sederhana atau prosedur mengupload video YouTube sesuai dengan minat siswa-siswi kita. Aspek terakhir yaitu aspek profil belajar atau gaya belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa gaya belajar siswa dalam satu kelas tidak mungkin semuanya sama. Ada yang mungkin cenderung visual, audio, atau kinestetik. Maka bisa kita variasikan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan learning modalities sesuai dengan karakteristik peserta didik yang kita ajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi diferensiasi konten, di mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Diferensiasi konten terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama aspek kesiapan belajar, kedua aspek minat belajar, dan yang ketiga adalah aspek gaya belajar. Namun di sini saya hanya menjelaskan mengenai aspek kesiapan belajar. Apa itu aspek kesiapan belajar? Aspek kesiapan belajar merupakan sebuah kondisi awal yang dimiliki oleh siswa sebelum mengikuti kegiatan belajar. Kondisi ini
menunjukkan kapasitas dan kematangan mereka. Untuk apa? Untuk mempelajari materi baru, mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, di mana mencakup kemampuan seperti menyerap, memahami, dan mengolah informasi yang bervariasi dalam hal tingkat kesulitan, kompleksitas, atau pendekatan konseptual. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjang proses keberlangsungan belajar mengajar. Bagaimana caranya? Ada cara untuk mengidentifikasi kesiapan belajar siswa dengan cara observasi. Observasi yang seperti apa? Observasi secara langsung kepada peserta didik. Dengan cara apa? Melalui Google Form atau melalui kertas angket. Kemudian apa saja sih aspek yang menjadi sasaran observasi tersebut? Di mana aspek yang menjadi sasaran observasi tersebut adalah kondisi fisik, kondisi mental, kondisi emosional, kemudian kebutuhan, motif, tujuan, dan pengetahuan peserta didik. Dan aspek minat belajar dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada aspek minat belajar, yaitu terdiri ada dua. Yang pertama itu ada minat personal. Minat personal yaitu merupakan minat yang terkait erat dengan sikap dan motivasi atas mata pelajaran tertentu. Sedangkan minat situasional yaitu menjurus pada minat siswa yang tidak stabil dan relatif berganti-ganti tergantung dari faktor rangsangan dari luar dirinya. Yang selanjutnya itu ada poin nomor 3 yaitu aspek profil belajar atau gaya belajar. Di sini ada 3 yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Nah, kalau visual ini lebih mudah memahami informasi melalui gambar, grafik, diagram, dan lainnya. Sedangkan auditori yaitu lebih mudah memahami informasi melalui suara seperti ceramah, diskusi, dan musik. Sedangkan kalau kinestetik yaitu lebih mudah memahami informasi melalui gerakan dan aktivitas fisik. Suka bereksperimen, mencoba hal-hal baru, dan melakukan aktivitas fisik. Lebih suka belajar di tempat yang terbuka dengan banyak ruang untuk bergerak tentunya. Di sini terdapat contoh diferensiasi konten. Yang pertama itu ada contoh guru dapat memberikan teks bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda kepada kelompok siswa yang berbeda. Guru dapat memberikan siswa pilihan untuk mengerjakan proyek yang berbeda tentang topik yang sama. Guru dapat menggunakan berbagai metode pengajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran seperti ceramah, diskusi, dan kegiatan praktek. Selanjutnya, guru juga dapat memberikan siswa kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan menggunakan sumber daya belajar yang berbeda seperti buku, internet, video, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu 2 cara membuat diferensiasi konten. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 2 cara untuk membuat konten pelajaran yang berbeda, yaitu yang pertama, menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh guru atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik berdasarkan tingkat kesiapan dan minat peserta didik. Selanjutnya yang kedua yaitu menyesuaikan bagaimana konten yang akan diajarkan atau dipelajari oleh peserta didik disampaikan oleh guru atau diperoleh oleh peserta didik berdasarkan profil atau gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Selanjutnya yaitu 5 poin penting berdiferensiasi konten menurut kelompok kami. Strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk dapat mendiferensiasi konten yang akan dipelajari oleh peserta didik memiliki 5 poin penting. Yang pertama adalah menyajikan materi yang bervariasi. Yang kedua, menggunakan kontrak belajar. Yang ketiga, menyediakan pembelajaran mini. Yang keempat, menyajikan materi dengan berbagai moda pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah menyediakan berbagai sistem yang mendukung.
Sebelum kami menutup presentasi pada kesempatan kali ini, kami dapat menyimpulkan bahwa diferensiasi konten membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang dari seorang guru, dan guru perlu memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan belajar individual siswa mereka, dan guru perlu mengembangkan berbagai materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.